Baik, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menyapa Anda di hari ini, tentunya di program acara kita yaitu Obrolan Komunitas. Bagaimana kabar Anda sobat budaya? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, dan kali ini di Obrolan Komunitas kita bersama dengan narasumber yang sudah ada di studio pastinya, yang akan berbagi informasi, berbagi pengetahuannya terkait dengan topik kita pada hari ini. Tapi mohon maaf, mohon izin, ini boleh pakai headsetnya dulu. Ini oke, baik. Di Obrolan Komunitas sudah hadir pengurus HPBD Sulawesi Selatan. Beliau adalah seorang penulis juga. Ini akan membahas terkait dengan bahasa daerah dalam perspektif teknologi. Kira-kira seperti apa pembahasan kita pada pagi hari ini di Obrolan Komunitas? Baik, langsung saja kita menyapa untuk Kak Anas Regandi. Kak Anas, assalamualaikum Kak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar? Baik? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, kita akan membahas terkait dengan bahasa daerah dalam perspektif teknologi nih Kak Anas. Kira-kira nih, apa yang dimaksud dengan bahasa daerah dalam perspektif teknologi nih? Jadi maksud dari tema itu adalah kita ini sebagai pengguna bahasa daerah harus juga melek teknologi. Artinya teknologi itu bisa dijadikan sebagai sarana dalam pelestarian atau dalam perkembangan bahasa daerah itu sendiri, seperti itu. Oke, nah bagaimana kebiasaan berbahasa masyarakat saat ini, terutama dalam menggunakan bahasa daerah? Sebenarnya beda-beda di setiap daerah. Kalau kita di perkotaan ini kan bahasa daerah, saya pikir penggunaannya hanya di kalangan keluarga. Adapun di kalangan-kalangan di luar lingkungan keluarga itu ya bisa saja ada, tetapi itu saya pikir minoritas penggunaannya. Nah, berbeda kalau di daerah ya kemungkinan besar masih banyak penggunanya, masih mayoritas penggunanya daripada bahasa Indonesia. Kalau kita di Makassar khususnya, nah itu kan penggunaan bahasa Makassar, bahasa Indonesia lebih banyak daripada penggunaan bahasa daerah kalau di lingkungan sosial, lingkungan publik. Berbeda kalau lingkungan keluarga, mungkin masih ada beberapa keluarga yang masih menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarganya, seperti itu. Iya, tapi kira-kira apa itu faktornya sehingga orang-orang itu tidak mau menggunakan bahasa daerah ini di luar dari lingkungan keluarga? Apakah ada faktor kegengsian atau mungkin ada faktor yang lain gitu loh? Bisa saja ada faktor kegengsian. Bisa saja, maksudnya saya kadang-kadang melihat fenomena beberapa teman mungkin dulunya kita menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari, tetapi setelah lama misalnya dia keluar dari Sulsel, anggaplah ke daerah lain, kembalinya ya seperti tidak mengetahui lagi bahasa daerah itu. Jadi ya mungkin di situ ada unsur gengsi. Jadi lupakan ceritanya untuk bahasa daerahnya. Ya, tetapi tidak semua seperti itu juga. Mungkin ada beberapa oknum saja. Tapi itu juga itu apa namanya, memberikan faktor buruk menurut saya dalam perkembangan bahasa daerah. Iya. Jadi kalau misalkan kalau kita melupakan bahasa daerah, ya, seperti kakak katakan bahwa itu merupakan faktor buruk. Faktor buruknya di sini, misalkan ya, ada turunannya juga, sehingga kepada turunannya sendiri dia lupa mengajarkan untuk bahasa daerah juga gitu ya Kak ya.
Oke, sip. Nah, kira-kira apakah variasi dialek dan ragam bahasa formal, informal, bahasa gaul, yaitu ragam bahasanya ini, Kak. Dalam bahasa daerah ini menjadi kendala di masyarakat saat ini? Kalau dalam berbahasa berbahasa lisan, kalau saya berbicara dalam perspektif bahasa Bugis, dialek itu cukup mempengaruhi, tapi tidak vital menurut saya. Iya, Cuma ada beberapa juga kosakata yang ya memang agak berbeda di satu daerah ke di daerah lain. Misalnya saya ambil contoh misalnya di Sinjai, kalau orang bilang si panteng itu berarti artinya 1 liter. Sementara di Sidrap si panteng itu artinya 1 ember. Nah ini kan kosakatanya yang Berbeda, berbeda, sangat berbeda jauh maknanya. Ya, terus persoalan ragam kalau dalam konteks bahasa daerah, saya tidak tahu apakah menurut saya tidak ada ragam baku seperti dalam konteks berbahasa Indonesia. Nah, adapun ragam formalnya mungkin dari segi sopan santunnya saja. Ada yang pakai ko, ada yang pakai ki misalnya ya. Kalau itu kalau dalam logat Makassar. Tapi kalau dalam berbeda kalau di bahasa Indonesia kan ada memang ragam formal, ada juga yang tidak formal. Kalau apalagi dalam bahasa Indonesia ada konteks bahasa baku. Kalau di dalam bahasa daerah khususnya bahasa Bugis, saya belum pernah menemukan ada format baku, bilang ini yang baku, ini yang tidak baku ya seperti itu. Iya. Oke. Bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa daerah di kalangan masyarakat, Kak? Sejauh ini kan teknologi itu selalu menjadi sarana apapun, pasti teknologi itu kedudukannya adalah sarana. Nah kalau dalam berbahasa daerah, teknologi itu bisa sangat masif digunakan untuk misalnya kita membuat video-video pendek berbahasa daerah lah, ataukah bisa juga dibuat kalau di ini kan ada beberapa misalnya di apa namanya di HP itu bisa download seperti kamus-kamus bahasa daerah. Ada MIDI ada. download untuk kamus bahasa daerah. Iya. Ada. Oke, jadi ini bisa lah begitu untuk konten-kontennya mungkin ya, membuat konten-konten di media sosial karena sekarang kan banyak yang kita lihat nih Kak, orang bikin konten-konten baik itu konten yang durasinya pendek maupun panjang itu orang tidak anime juga sungkan-sungkan untuk menggunakan bahasa daerah ataupun dialek gitu loh. Karena kalau bukan kita yang mempromosikan tentang bahasa dialek, siapa lagi gitu. Jangan sampai kita tidak menggunakan begitu karena pengaruh gengsi. Akhirnya itu tidak. Mudah-mudahan tidak. Tapi memang sekarang UPMI itu yang namanya dialek atau bahasa daerah itu, Kak. Iya. Oke, Kak, kita lanjut lagi nih. Bagaimana dampak penerjemah instan ya, seperti di Google terhadap bahasa daerah dalam komunikasi global dan pemahaman lintas budaya, Kak? Jadi kalau penerjemah instan itu ada plus minusnya sebenarnya. Yang plusnya mau dulu, Pak. Yang plusnya itu ya secara tidak langsung bisa membantu kita dalam promosi pelestarian bahasa itu. Iya. Kalau yang minusnya ya belum ada yang menerjemahkan secara baik, seperti anggaplah kita seperti berbicara seperti dengan robot kalau menggunakan AI itu seperti itu. Jadi itu buruknya itu ya bahasa menjadi kaku. Iya. Bahkan kalau di kayak ChatGPT itu saya kayaknya belum bisa menerjemahkan ke bahasa Bugis ya. Ataukah mungkin belum dicoba saya pernah mencoba pakai ChatGPT, terus saya mau cari tahu terkait dengan bahasa daerah. Kayaknya belum dapat. Belum. Iya. Mungkin tahun depan bisa kali ya. Ya sebenarnya bergantung yang penyedia kosakata itu. Kalau ada yang mau menyediakan kosakata di mesinnya mungkin mungkin tersedia juga. Juga ya. Oke, baik kalau begitu. Oke, lanjut lagi nih.
Kak Anas, bagaimana teknologi ini dapat membantu dalam memasukkan bahasa daerah di era digital melalui media sosial? Sebenarnya ini bisa bergerak di individu masing-masing. Sebenarnya kalau kita menyadari pentingnya ini pelestarian bahasa ya, yang masih mampu menggunakan bahasa daerah itu ya minimal dalam kehidupan media sosialnya itu menyelipkan beberapa kosakata dalam, misalnya kalau kita mau membuat status ya paling tidak ada unsur bahasa Bahasa daerahnya di daerahnya. dalam. Paling tidak satu kosakata atau dua ya itu sudah sangat membantu. Seperti itu. Kelihatan unik juga kalau kita menggunakan bahasa daerah ya. Ya, Kalau betul. membuat status begitu, jangan mikir menggunakan apa di luar dari bahasa daerah tak. Misalkan gue nih mau pergi ke sini nih. Iya. Iya kan biasa gele-gele tong aku rasa itu kalau baca status itu seperti gitu Iya. logat-logat yang kayak di luar dari Sulawesi Selatan. Betul. Padahal kalau dipikir bagus Tonji ini kalau kita menggunakan bahasa tak bahasa di sini. Bahkan itu kalau bahasa daerah itu Iya. selain berbahasa di dalamnya juga ada petua-petua biasanya. Iya, Seperti ada itu. petua-petua. Ada Betul. prinsip-prinsip hidup di dalamnya. Benar sekali itu Kak Anas. Iya. Baik Kak Anas, kalau begitu sebelum kita lanjut nih Kak Anas kita dengarkan dulu lagu Kak Anas biar Kak Anas lebih semangat lagi. Tata si puji ulat tasel tahu magapiro na pinra ang pekedo Upakaraja atiku lakun kaelokan nule si tengami bab mo jemuri aleku lebih ni mapoko ya pamakan jang pemu lari aliku rekon kayota mupapadagad tuwe rekonya ni janina temu jali temu jam patona lemuna jamu lari aliku mugantungi hatiku.
nulis si tengali apa jemur dialekku lebih rengi ia bawakan jampemu lari aleku rekon kaya mota upah pada kadang tuwe rekolanya di janina temu jelit temu jampatona lembunanya mu lari aleku gantungi hatiku gantungi hatiku gantungi hatiku. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ku ucap ku campaku parade niru nyawamu. Oh anak ajakmu teri ku pakuru sumangamu. Nilai filosofi dan estetika tersirat dalam alunan pengantar tidur Yabe Lale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabe Lale. Yabe Lale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabe Lale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan. Baik, kita masih bersama di program acara yaitu obrolan komunitas dengan narasumber kita masih dengan Kak Anas Regandi, pengurus HPBD Sulawesi Selatan dan sekaligus penulis. Bahasa daerah dalam perspektif teknologi ya. Tentunya ini berkaitan dengan teknologi ya Sobat Budaya. Kita lanjut lagi nih Kak Anas. Baik, Kak Anas, bagaimana variasi dialek dan ragam bahasa, formal, informal, bahasa gaul dalam bahasa daerah dengan pengembangan AI yang dapat memahami dan menghasilkan teks nih Kak? Jadi sebenarnya di situ ada dua variabel yakni variasi dan ragam.
Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa ragam dalam bahasa Bugis itu, bahasa daerah itu tidak sama dengan ragam yang ada di bahasa Indonesia. Iya. Kalau persoalan dialek, dialek itu biasanya berkaitan dengan kedaerahan. Jadi menurut saya bagusnya ketika untuk mempertahankan dialek itu dengan peperangan teknologi ini ceritanya, seharusnya pemerintah daerah masing-masing membuat membuat platform untuk kosakata pada dialeknya masing-masing. Tapi cuma ini agak berat karena saya pikir pemerhatinya masih kurang. Jadi seperti itu. Kalau ragamnya itu saya pikir ragamnya tidak terlalu ini ya. Tidak ada ragam formal menurut saya, tidak ada ragam baku dan tidak bakunya. Seperti itu. Oke. Nah, apa saja tantangan dan solusi untuk pengembangan bahasa daerah dalam perspektif teknologi zaman sekarang, Kak? Jadi kalau kita berbicara tantangan masih banyak. Pertama kan ya mungkin peminat yang sudah mulai terkikis, sudah mulai berkurang. Kemudian bahasa itu terjadi peperangan antar bahasa kalau begitu bahasa saya. Maksudnya bahasa daerah itu sudah mulai kalah pamor oleh bahasa-bahasa lain, bahasa Indonesia misalnya, karena memang penggunaannya tidak seluas dari bahasa Indonesia itu. Seandainya misalnya begini, bahasa Bugis punya standar kebakuan misalnya, ya kita bisa menggunakan itu sebagai bahasa sehari-hari khususnya di lingkungan Bugis seperti itu. Tapi meskipun begitu, bahasa Bugis itu pun ketika dialek lain bertemu dengan dialek lain itu masih nyambung sebenarnya, meskipun kadang-kadang terjadi kesalahpahaman. Terus solusi yang bisa kita harapkan paling tidak adalah di lingkungan diri kita sendiri dulu. Usahakan bahasa daerah kita tidak mati di kita. Seperti itu. Kapan bahasa daerah sudah mati di kita, ya otomatis generasi kita tidak dapat lagi. Iya betul ya. Janganlah ya. Usahakan kalau bisa itu gunakan begitu dulu bahasa daerah. Tidak ada salahnya itu kalau kita menggunakan bahasa daerah dimanapun kita berada. Kecuali memang kalau kita ada acara dikhususkan memang kita bertemu dengan orang di luar dari Sulawesi Selatan ya, dan memang diharuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia ya. Gunakanlah bahasa Indonesia. Nanti kalau di luar dari acaranya, baru di luar dari seremoninya, nggak apa-apa kita sekali-sekali menggunakan dialek gitu ya. Iya betul. Ada juga fenomena yang agak menarik menurut saya. Apa itu, Kak? Kalau saya perhatikan, kalau kita misalnya menggunakan bahasa daerah kita berbicara dengan orang itu, keakraban cepat terjalin. Gitu. Misalnya kita tahu, oh ini dari daerah sini, oh ini dari daerah sini, dia menggunakan bahasa ini. Kita menggunakan bahasa daerah itu, ya keakraban cepat sekali terjalin. Berbeda kalau kita menggunakan bahasa Indonesia misalnya, langsung menggunakan bahasa Indonesia itu keakrabannya lebih berbeda lah. Lebih berbeda lebih berbeda. Karena biasanya kalau kita menggunakan bahasa tak sendiri, istilah-istilah misalkan kodong ya. Iya, betul. Pakai istilah kodong misalkan. Nah, ini biasa orang bertanya, iya kodong. Iya. Orang pasti sambung seperti itu. Iya, yang mana kodong? Nah, sehingga dari situlah bisa terjalin yang namanya keakraban gitu ya. Betul. Iya, Kak Anas. Kak Anas, lanjut lagi nih Kak Anas. Apa saja tantangan dan solusi untuk pengembangan bahasa daerah dalam perspektif teknologi zaman sekarang? Jadi kalau tantangannya kan tadi saya sudah katakan, tantangan itu adalah kurangnya atau mulai berkurang pengguna lah. Itu yang menjadi tantangan. Makanya muncul beberapa organisasi mungkin yang gerakannya untuk melestarikan bahasa daerah itu. Jadi itu tantangan terberatnya sebenarnya dari situ. Kenapa itu terjadi? Ya karena memang fenomena sosial seperti itu. Misalnya orang Bugis menikah dengan orang Makassar, pasti anaknya kemungkinan besar itu menggunakan bahasa Indonesia. Tidak menggunakan salah satu bahasa daerahnya, ya, seperti itu. Jadi ya terjadi secara alami lah tantangannya itu. Nah, kalau solusinya ya paling tidak
kita bisa mempertahankan bahasa itu dalam diri kita sendiri. Tapi dimulai dari keluarga kayaknya ya. Ya seharusnya memang dari keluarga baru masuk ke pendidikan. Tapi bagaimana kalau dengan keluarga kita ya? Ini memang menggunakan cuman bahasa Indonesia saja. Padahal kalau dipikir ya, dalam keluarga itu adalah suku Bugis. Iya betul. Sebenarnya agak-agak berat memang kalau orang tua tidak memiliki dasar dari bahasa daerah itu sendiri. Memang Iya. agak susah. Pasti karena kita komunikasi kan itu terjadi, kita maunya mudah. Komunikasi itu kita carinya kemudahan ya. Pasti kita menggunakan bahasa Indonesia karena itu adalah jalan termudah dalam berkomunikasi. Kalau menggunakan bahasa daerah ya pasti lambat maknanya akan sampai. Ya, Saya kalau digunakan, kalau katakanlah saya punya keluarga, katakanlah nenek saya, Iya. kalau dia menggunakan bahasa, kalau berbicara dengan saya menggunakan bahasa Indonesia, oke, saya cepat mengerti. Tapi kalau menggunakan bahasa daerah, dan itu pun jarang sekali menggunakan bahasa daerah sama saya. Ternyata apakah kita bilang, Nek? Nah, itu kembali ke efektivitas Ya, komunikasi. itulah. Nah, pasti orang memilih yang lebih efektif. Itulah dia bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Oke, gitu ya. Seberapa siapkah bahasa daerah ini mendukung pengembangan AI dalam menggabungkan teks, suara, gambar secara efektif? Adakah potensinya nih, Kak? Potensi sangat besar. Sebenarnya kalau bahasa daerah itu sama dengan potensinya dengan bahasa Indonesia, bahasa lain. Cuma pekerjaannya mungkin yang belum banyak. Pekerja untuk melakukan konten-konten kreator di dunia teknologi itu yang mungkin masih ada, tetapi mungkin tidak masif. Mungkin juga ini pendapat saya pribadi saja, mungkin juga konten-konten kreator itu tujuannya bukan untuk melestarikan, tapi ada tujuan lain, misalnya ingin menghibur lah atau apalah. Jadi bukan tujuan utamanya adalah pelestarian gitu. Tapi ini bahasa daerah siapkah mendukung pengembangan AI ini? Saya pikir siap. Siap ya. Ya, siap. Oke. Kosakata mendukung. Apalagi kalau kita berbicara bahasa daerah, khususnya Bugis Makassar itu kan punya aksara sendiri. Nah, Iya. itu sangat mendukung. Aksara Kagangangka itu kan aksara lontara kita, itu kan perlu juga pelestariannya. Nah, itu. Ada beberapa juga bahasa yang saya pikir dia tidak punya aksara. Iya. Nah, seperti iya, itu. iya. Dia tidak punya aksara. Kalau kita kan ada. Oke, kita Ini ada. kita sama dengan bahasa Thailand, bahasa apa lagi ya, Jawa juga kan ada aksaranya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana peran pemerintah terhadap bahasa daerah nih, Kak, di dunia pendidikan dan lingkungan sosial untuk pemajuan bahasa daerah dalam perspektif teknologi? Kalau dukungan pemerintah kan khususnya kita di Sulsel ini ya sudah bagus karena dia kan memasukkan bahasa daerah sebagai bagian dari kurikulum. Memang harus diajarkan di bangku sekolah. Betul. Cuma menurut saya pengajaran di sekolah untuk bahasa daerah itu tidak terlalu bagus. Bukan berarti jelek. Iya, ya. bukan berarti jelek, tetapi Kayak kurang dipahami lah. ya mungkin saja ada gurunya yang bukan disiplin ilmunya itu mengajarkan itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau bagusnya pertama yang bergerak itu keluarga. Keluarga dulu ya. Di lingkungan keluarga, barulah masuk ke pendidikan. Paling tidak di pendidikan itu bisa melatih peserta didik pada persoalan berbicara. Nah, itu kalau menulis mungkin bisa, tetapi butuh waktu yang panjang kalau persoalan menulis lontara itu. Nah, seperti itu. Iya, kalau dibilang kurikulum di sekolah bahasa daerah, jujur waktu zaman saya masih sekolah, saya sampai belum bisa mengerti yang namanya bahasa daerah. Cuma nih kalau huruf lontaranya ya, saya mengerti sedikit. Tapi kalau
untuk mengartikan. Terkadang saya bilang, apa ini di? Saya pikir-pikir, oh yang mirip-mirip aja dengan kalimatnya di bahasa daerah. Artinya itu mi. Sebenarnya kan berbicara huruf lontra itu kan pembiasaan juga sebenarnya. Pembiasaan, Sama jadi dengan harus ada mengaji. pembiasaan. Ya, sama dengan mengaji. Mengaji. Ketika mengaji itu kita jarang lakukan, pasti akan tersendat-sendat. Tersendat-sendat. Bahkan akan hilang bacaan kita itu. Iya. Nah lupa mi ya, Nah, lupa jam pendeknya. Betul. Nah, begitu juga lah dengan membaca huruf Lontara. lontara ketika tidak di apa namanya dilakukan Tidak ada setiap pembiasaan. saat, ya pasti akan hilang juga. Kita pasti tidak tahu ya mana ini I mana U. Iya. Padahal itu cuma titik yang membedakan. Saya pun juga kadang-kadang ya mana ini I mana U. Terkadang dilupa ya. Betul. Makanya ini diperlukan yang namanya ada pembiasaan Ya, ada untuk pembiasaan. mempelajari yang namanya bahasa daerah. Iya, betul. Kalau bisa dia dimulai dari waktu bangku SD lah Ya, dibiasakan. Kalau di SD itu ada, saya lihat kalau di Makassar itu mereka fokus di bahasa Makassar. Makassar ya. Iya. Jadi Bahasa tidak Makassar. langsung semuanya bahasa Bugis apa dan sebagainya. Kalau di Makassar kayaknya Makassar. Makassar ya. Oke. Nanti kalau soal bahasa Bugis dan lainnya itu nanti dari keluarga lah. Ya betul. Oke. Nah, apa yang Kak Anas harapkan nih terhadap pemajuan bahasa daerah dalam perspektif teknologi saat ini, Kak? Kalau dari saya paling tidak banyak teman-teman kita yang bikinnya konten-konten yang berbahasa daerah, itu yang paling penting itu. Selain bisa menarik melestarikan bahasa kita, itu juga sebenarnya bisa menjadi bisa menjadi ciri khas Iya. bagi yang membuat konten itu sendiri. Banyak yang saya lihat kayak kalau kita kan tidak ada kegiatan, misalnya sering scroll Facebook, itu banyak juga video-video yang memang sudah menggunakan bahasa Bugis atau bahasa daerah lainnya. Itu sangat bagus, dan itu juga harus menjadi harus kita lakukan secara berkesinambungan, supaya bahasa kita ini tetap ada penggunanya. Jangan sampai hilang pengguna, berarti bahasa kita bisa jadi punah. Hilang. Seperti itu. Baik Kak Anas, sebagai closing statement nih terkait topik kita hari ini, silakan closing statementnya Kak Anas. Nah, baik. Berbicara bahasa daerah, yang bisa melestarikan itu adalah penggunanya sendiri. Jadi jika kita ingin melestarikan bahasa itu, usahakan jangan mati di kita. Usahakan bisa diturunkan ke generasi kita, seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu Kak Anas, terima kasih ya, kita cukupkan untuk obrolan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan program acara obrolan komunitas. Jangan lupa untuk lestarikan namanya bahasa daerah atau dialek. Kalau bukan kita siapa lagi ya Kak ya? Iya, betul. Oke, kalau gitu Kak Anas, terima kasih. Semoga Kak Anas semakin sukses selalu, sehat selalu ya Kak Anas ya. Kak Anas, sampai jumpa Kak Anas. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.